Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Bernarda Istiwahyu Wardani. Saya adalah CGP Angkatan ke-7, kelas 05 tahun 2022. Saya berasal dari SMP Dharma Bangsa Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 yaitu mengenai praktik segitiga restitusi. Pada kelas 05 calon guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2022, kami diampu oleh seorang fasilitator yang bernama Bapak Soeharto dan pengajar praktik bernama Ibu Iis Widaningsih. Sebelum kita membahas mengenai penerapan segitiga restitusi, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru ada di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid, di mana proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Berikut adalah 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut adalah gambar dari segitiga restitusi. Pada sisi menanyakan keyakinan, kita dapat melihat poin-poin pertanyaan seperti nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Pada bagian sisi menstabilkan identitas, kita dapat melihat terdapat 2 poin penting pada sisi ini, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sedangkan pada bagian sisi validasi kebutuhan, kita dapat mengajukan poin-poin pertanyaan seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berikut ini adalah gambar yang diambil pada saat proses menstabilkan identitas di ruang guru bimbingan konseling. Peristiwa ini terjadi pada saat Sekolah Dharma Bangsa memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Pada kesempatan itu, terjadi kontak fisik antara kakak kelas dengan adik kelas. Nak, saat kegiatan perlombaan 17 Agustus, ada kejadian apa? Begini, Miss. Ini dari versi saya ya, Miss. Wakil dari kelas X. Saat pertandingan handball, kakak kelas bermain kasar, Miss. Bermain kasar bagaimana, Nak? Leher saya dikunci menggunakan tangan kakak ini, Miss. Kemudian teman saya ini ditendang, Miss, sampai memar. Oke. Lalu bagaimana dengan kalian? Saya menendang adik kelas, Miss. Ya, Miss. Saya mengunci leher adik kelas. Apakah kamu berpikir tindakan spontanitas kamu benar? Tidak, Miss. Kami menyesal. Baiklah. Nah, bagaimana dengan kamu, Nak? Apa yang kamu lakukan? Saya kesal, Miss, melihatnya. Jadi, saya ikut-ikutan. Saya mengunci leher siswi C dengan lengan saya, supaya mereka tidak bisa melemparkan bola, Miss. Menurut kalian, apakah tindakan kalian benar? Tidak, Miss. Tindakan kami itu salah. Kami menyesal, Miss. Menstabilkan identitas. Pada tahap ini, hal yang harus diperhatikan adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
berdasarkan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas murid, jangan mengkritik murid yang sedang menjalani identitas gagal. Hal yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah mengajukan pertanyaan seperti membuat kesalahan apakah sesuatu yang wajar, pemberian nasihat bahwa manusia tidak ada yang sempurna, motivasi bahwa kita bisa mengatasi semua ini. Kemudian, jangan menanyakan kesalahannya, tetapi meminta siswa untuk fokus pada masalah ini. Berikut ini adalah dialog dari fase validasi tindakan yang salah. Baik, saya mengerti bahwa kalian kesal karena salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan dan satu pihak melakukan spontanitas menghalang satu tim adik kelas agar tidak bisa melempar bola atau melakukan perlawanan dalam permainan handball. Tetapi, apa yang kalian lakukan ini merugikan orang lain. Bermain dengan kekerasan fisik dalam sebuah perlombaan adalah tindakan yang tidak terpuji. Baik, Miss, kami menyesal. Kami seharusnya tidak melakukan itu. Menurut kalian, apakah tindakan kalian benar? Tidak, Miss. Tindakan kami itu salah. Kami menyesal, Miss. Pada tahap validasi tindakan yang salah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pertanyaan diajukan dengan nada bicara yang tidak memojokkan atau menghakimi. Selain itu, seorang guru dapat mengajukan pertanyaan dengan poin-poin seperti seseorang bisa bertindak lebih gegabah daripada ini. Peserta didik melakukannya tanpa suatu alasan tertentu dan melakukannya karena ada sesuatu hal penting baginya. Dan mungkin peserta didik bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif dan bersedia untuk mempelajarinya. Berikut ini adalah contoh dialog pada fase menanyakan keyakinan. Sekarang, mari kita kembali mengingat keyakinan kelas kita. Mana yang belum kalian tunjukkan? Sikap saling menghargai, sportivitas. Jika kalah jangan saling menjatuhkan dengan melakukan tindakan kekerasan dan seharusnya saling support. Baik, betul sekali. Sekarang kalian sudah memahami bahwa perbuatan tersebut merugikan orang lain. Baik, Miss, kami menyesal. Kami minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Pada bagian menanyakan keyakinan, hal yang harus diperhatikan adalah teori kontrol yang menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pertanyaan yang dapat diajukan pada tingkat ini menitik beratkan pada apa yang diyakini sebagai anggota keluarga atau kelas. Nilai-nilai apa yang telah disepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi siswa, dan ingin menjadi orang yang seperti apa kelak mereka. Berikut ini adalah video yang terjadi setelah penerapan segitiga restitusi. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan
dari pihak yang berbuat kesalahan. Dan yang terakhir, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan dan tanyakan kapan akan diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Setelah penerapan segitiga restitusi, maka harapan-harapan yang muncul adalah: yang pertama, siswa menjadi lebih kuat secara pribadi, dan yang kedua, akan membuka wawasan para murid agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai praktik segitiga restitusi. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.